Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi 10 dengan topik khusus tubuh, jiwa, dan roh. Setelah kita melalui seri panjang 9 sesi sebelumnya, eh, kita menelusuri ayat demi ayat, kita sudah bisa masuk ke pembahasan ini lebih dalam lagi tentang tubuh, jiwa, dan roh. Pembahasan malam ini akan sangat spesial karena saya undang Ibu Rita untuk memberikan wawasan Ibraninya tentang tubuh, jiwa, dan roh. Sebelum itu kita lihat sebentar slide berikut. Ya, banyak orang menjadi Kristen sudah lama, tetapi tidak mengerti kalau ditanya, tubuh mengerti, tapi kalau jiwa dan roh bingung menjelaskannya. Banyak yang demikian. Makanya malam ini sesinya sebenarnya semua orang harus ikut. Ya, di dunia ini ada pandangan namanya trikotomi dan dikotomi. Trikotomi itu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu dasarnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nanti bisa diulang-ulang di rumah, dibaca lagi. Sedangkan pandangan dikotomi dasarnya adalah 2 Korintus 4 ayat 16. Bahwa manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ya. Nah, dua-duanya tentu benar karena menurut Alkitab. Bagaimana merekonsiliasikan dua pandangan ini? Sederhana sebenarnya. Tubuh itu adalah manusia lahiriah, fisik, daging kita ini. Sedangkan jiwa dan roh itu yang disebut manusia batiniah, yang tidak dapat disentuh oleh panca indera kita. Tidak bisa dipegang maksudnya. Ya, berbeda dengan tubuh fisik. Demikian malam ini kita akan membahas dari sisi sastra Ibraninya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Alkitab kita, Perjanjian Lama, ditulis dalam bahasa Ibrani teks aslinya. Sehingga kalau kita mau mengerti, harus mengerti Ibrani. Tetapi itu kalau mau mendalam sekali, supaya tidak meleset. Makanya Bapak Ibu tidak boleh belajar sembarangan dengan orang sembarangan yang tidak mengerti. Kita mengajar ada dasarnya semuanya. Berdasarkan Alkitab, analisa teks asli, latar belakang, dan sebagainya, terutama konteksnya. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi ingat orang-orangnya tetap orang Ibrani sebagian besar, hampir semuanya. Dan sastranya sebenarnya sastra Ibrani, cuma ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, untuk tidak berpanjang-panjang, saya akan serahkan layar ini untuk Ibu Rita. Ibu Rita adalah salah satu pengajar di STT Ekumene tentang bahasa Ibrani, sastra Ibrani. Kita punya pusat studi kajian Ibrani di STT Ekumene. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, bisa kuliah di STT kita. Di samping itu kalau Bapak Ibu punya anak, ponakan, dan sebagainya, kalau mau belajar dengan benar, belajar ke STT Ekumene. Nanti kita semua dosen dan pembimbingnya. Ya, ada beberapa banyak dari Bapak Ibu juga sudah kenal Ibu Rita, tetapi mungkin ada beberapa belum kenal. Nah, Ibu Rita, co-host tolong dibuka. Ibu Rita bisa menampilkan. Shalom. Shalom, Ya. Terima kasih Pak Wignio. Ya, silakan Ibu Rita. Ya, saya dulu mulai nih. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Wignio waktunya. Saya akan sharing sedikit slide saja, dan nanti kita bisa diskusikan bersama ya Pak Wignio. Ya, benar. Ya, baik. Seperti yang dikatakan Pak Wignio tadi, Alkitab itu menuliskan unsur dari manusia ada yang trikotomi, ada pula dikotomi. Jadi tidak ada kemutlakan
Tapi yang pasti antara ada perbedaan yang menyolok antara tubuh atau sesuatu yang lahiriah dan sesuatu yang batiniah. Jadi Anda lihat di sini, ya, saya bikin segitiga, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ada trikotomi, ya, tubuh, jiwa, roh, dan dikotomi, jiwa dan roh ini menjadi satu, kemudian tubuh. Nah, iman kepada Allah itu berasal dari roh kita. Nah, jiwa itu menyangkut emosi, kemauan dari kita. Jadi Alkitab itu memang memberikan 3 unsur ini, ya. Tubuh yaitu basar, kadang-kadang ditulis dengan basar, dan ini adalah kata yang paling sering dipakai untuk menyatakan tubuh. Kemudian ada sye'er, kemudian ada gef atau guf, ya. Terus kemudian ada nefesh, ya, nishmat chayim, ya, yang dihembuskan Allah dalam hidungnya Adam sehingga dia menjadi makhluk yang hidup, dan kemudian ada roh atau ruah. Nah, roh ini juga artinya itu sangat luas, bisa berarti roh dalam artian rohani. Roh ini bisa juga dalam artian semangat, ya. Roh ini juga bisa berarti angin. Jadi cara mengartikannya itu harus kontekstual. Jadi ketika kita belajar bahasa itu juga harus menimbang konteks dari kalimatnya. Roh ini dalam makna ruah, roh, atau dalam makna semangat, atau dalam makna angin, ya. Jadi sama juga misalnya dengan tubuh, ya. Kadang-kadang basar ini untuk menjadi kata ganti bagi Adam, bagi manusia. Karena manusia itu berdaging, maka dia kadang-kadang kata basar digunakan untuk merujuk ke manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wiknyo tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu menyebutkan ada roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi ada pneuma, ada psuche, ada soma. Ya. Nah, bagaimana naskah Ibrani itu menulis? Jadi kita harus melihat Rasul Paulus ini nama aslinya adalah Shaul, Rabi Shaul. Ya, dia dikenal dengan nama Yunani Saulos. Ya, kemudian dalam nama Romawinya itu Polos. Nah, dia nama aslinya Saulus, Shaul. Ya. Nah, kemudian dalam aksara Ibraninya, naskah Ibraninya menuliskan ruachem, roh kalian, ya, nafshechem, jiwa kalian, vehuvkem, nah, dan tubuh kalian. Jadi ada 3 unsur. Dan ini alkitabiah memang, ya. Jadi jika dikatakan bahwa manusia memiliki 3 unsur, memang betul. Ya. Ada body, ada soul, ada spirit, ya. Dan jiwa itu lebih mengarah kepada sisi emosi, kehendak, pikiran, ya. Nah, binatang itu juga memiliki sisi jiwa, ya. Ya, binatang bisa senang jika dia diberi makan, ya. Juga dalam sisi intelektual, ya. Jadi punya kadar. Jadi ada emosi, kehendak, akal budinya binatang itu juga ada dalam tingkatannya masing-masing. Anjing lebih pintar dari kucing, ya. Lumba-lumba pasti lebih pintar dari ikan yang lain, ya. Nah, bagi kita itu memiliki jiwa, ya, punya tubuh, ya, dan tentu saja roh yang menghidupkan kita. Nah, Ayub itu satu-satunya ayat dalam Perjanjian Lama yang menuliskan ada trikotomi dalam diri manusia, satu-satunya ayat, ya, yaitu ada nyawa, nefesh, ya, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, nefesh. Nah, nefesh ini itu sering diartikan jiwa, ya, juga diartikan emosi tergantung konteks. Nah, segala yang hidup dengan nafas dengan roh. Nah, ruah menggunakan kata ruah,
Dan manusia itu ditulis dengan kata basar. Nah, ini kata basar ini Anda perhatikan baik-baik, nanti ini sangat berhubungan dengan kekristenan. Ya. Asher beyado nefesh kol chai veruah kol bashar is. Nah, jadi Ayub 12 ayat 10 adalah satu-satunya ayat di Perjanjian Lama yang menuliskan trikotomi dalam satu ayat penuh. Nah ya, jadi memang ada Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ada unsur trikotomi. Nah, ada juga yang menuliskan dikotomi saja. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah. Ini merujuk kepada sisi lahiriah manusia, tubuh manusia yang berasal dari debu. Nah, kemudian roh dan jiwanya itu dirujuk dengan satu kata saja, yaitu roh. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi dikotomi. Dua-duanya benar. Trikotomi, dikotomi. Nah, jadi Anda lihat di sini, Alkitab bicara dikotomi dan trikotomi. Nah, kemudian Kejadian 2 ayat 7 itu juga bicara tentang dikotomi saja. Ya. Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adamah. Dia membuat Adam itu dari afar min ha'adamah, dari debu yang dari tanah. Ya. Vayipak. Nah, dan kemudian dia menghembuskan, ya, apa pada hidungnya nishmat kain. Vayehi ha'adam lenefesh chayah. Anda lihat di sini ya. Nama Adam itu mengandung dari mana dia diciptakan. Ya. Adam, ya, ada nilai Adam itu ada hubungannya dengan ini. Adamah. Ya. Adam diciptakan dari tanah, maka dia disebut Adam. Tapi Dam ini menunjukkan dia adalah manusia yang memiliki darah. Berarti dia makhluk ragawi. Nah, kemudian ada unsur alef di sini. Nah, unsur alef ini adalah unsur yaitu nishmat chayim yang dihembuskan vayipak oleh Tuhan ke hidungnya. Jadi Tuhan memberikan unsur atau memberikan gambar dan rupanya itu melalui penghembusan nafas hidup, nishmat chayim ini. Ya. Jadi nama Adam adalah nama yang membawa filosofi Ibrani, dari mana dia diciptakan, dan dia merupakan mahkota ciptaan Allah karena Allah menaruh unsur dirinya dalam diri manusia. Ketika Tuhan menciptakan binatang, dia hanya berfirman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia betul-betul membentuk dan dia menghembusi. Disitulah Tuhan menaruh image-nya dalam diri manusia. Ini luar biasa. Nah, Kejadian 2 ayat 7 tidak menuliskan ruah. Ya. Tetapi nishmat chayim ini dapat kita rujuk, itulah rohnya ketika Tuhan menghembusinya. Padahal di sini nefesh ditulis. Berarti di sini nefesh mengandung ruah. Ya. Dikotomi. Tetapi sebetulnya nafas, nyawa yang diberikan Tuhan, itulah ruah yang dihembuskan. Jadi dikotomi, trikotomi, dua-duanya benar. Ya. Nah, dikotomi itu juga dituliskan dalam Matius 6 ayat 25, ya. Ketika Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan jiwamu, nggak usah khawatir. Akan emosimu, akan keinginanmu, nggak usah khawatir. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup, ya, bukankah jiwa itu lebih penting daripada makanan dan tubuh, soma. Jadi di sini tidak ada kata pneuma, tetapi kita tahu pasti di sini juga mengandung unsur ruah atau pneuma dalam bahasa Yunaninya. Ya. Nah, jadi demikian juga ya, ketika manusia mencoba mengenal Tuhan, ya,
Tuhan sendiri mau dikenal dalam wujudnya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ini menjadi doktrin Trinitas. Ya, ada tiga unsur, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, una substantia tres personae, diskresi non separati. Nah, ini adalah satu doktrin yang diciptakan oleh Bapak Gereja Tertullianus pada abad kedua, ketika ada orang-orang yang mulai mempertanyakan ketuhanan dari Yesus Kristus. Kemudian Bapak Gereja memberikan satu doktrin bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, mereka adalah Allah yang esa. Jadi memiliki hakikat yang sama, yaitu Allah. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ada tiga unsur yang satu, Trinitas. Ya. Tetapi sama juga seperti tadi, trikotomi dan dikotomi. Alkitab pun itu bicara tentang Duitunggal. Ya, misalnya Tuhan Yesus bersabda, "Aku dan Bapa adalah satu." Nah, terus Anda tanya, "Lah Roh Kudusnya di mana?" Gitu kan. Nah, ini nggak usah pakai dipertanyakan. Pasti Roh Kudus ada unsur di sini. Jadi kita tidak perlu mendikotomikan antara dikotomi dan trikotomi, ya. Itu tidak berseberangan, tapi dua istilah itu dipakai, gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai pusing. Bahkan, ya, ada yang nggak pusing dengan dikotomi maupun trikotomi, ya. Kalau Anda lihat mendengar kalimat syahadatnya orang Israel, ya, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, ya. Satu, pokoknya satu deh. Pokoknya Esa. Titik. Nah, nggak usah pakai tanya mau Trinitas, ya, mau ditunggal, ya. Pokoknya Allah itu Esa. Semuanya benar, ya. Yang pasti Allah kita Allah Esa. Nah, misalnya ada juga hukum Taurat yang menyatakan bahwa jiwa itu menyangkut sisi rohani kita. Misalnya Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, rohnya di mana? Ya, nggak usah pakai kita tanyakan. Karena jiwa di sini tentu menyangkut sisi rohaniah dari manusia itu. Jadi trikotomi, dikotomi itu bukan suatu hal yang bertentangan, tetapi tergantung konteks yang kita bicarakan. Kita mau bicara tentang dua unsur atau tiga unsur, ya. Tiga unsur betul, dua unsur juga betul. Nah, yang pasti manusia itu basar, ya. Dan Alkitab kita bicara mengenai manusia yang basar, sehingga Tuhan itu harus menjadi basar. Nah, basar ini adalah suatu istilah yang sangat menarik, ya, karena dari kata basar itu muncul kata besora. Nah, kalau Anda belajar sastra Ibrani, ya, basar dan besora, ya, kita dengar pakai telinga biasa saja itu pasti ada hubungannya, ya. Besora itu artinya Injil, berita baik, good tidings. Nah, basar sendiri artinya daging. Nah, apa hubungan antara besora dengan basar? Nah, ini para rasul, ya, terutama Rasul Yohanes, itu sebenarnya saking mereka itu menulis dalam bahasa Yunani, tapi dalam mindset mereka, ya, ada hubungan antara basar dan besora. Nah, ini menarik sekali. Nah, kata Injil, ya, Injil itu adalah Arabisasi dari istilah Evangelion, istilah Yunani Evangelion, kemudian diarabkan menjadi Injil, ya. Seperti juga Gehenna. Gehenna itu bahasa Ibrani, ya. Kemudian Gehinom bahasa Ibrani, kemudian diyunanikan menjadi Gehenna. Nah, kemudian Gehenna ini diarabkan menjadi apa? Jahanam, neraka jahanam. Jadi kata jahanam itu dari Gehenna-nya kita, ya. Nah, seperti juga ini Injil, ya, adalah Evangelion. Nah, basar dan besora ini sangat menarik sekali. Dan Anda kalau memperhatikan, ya,
semua Injil sinoptik itu pernah menulis kata Injil. Saya kasih contoh misalnya Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya. Arche tu Evangeliu Yesus Kristus huiu tiu. Nah, Anda lihat di sini kata Injil itu bahasa Ibraninya adalah besorah, ya. Kemudian di sini disebut dengan besorat karena dia nyambung dengan Yeshua Hamasyah. Ya. Tehilat besorat Yeshua Hamasyah ben ha Elohim. Jadi besorat. Nah, dari yang berhubungan dengan kata basar tadi. Ya. Nah, ada banyak sekali kata besorah di dalam Perjanjian Baru. Nah, tetapi ada satu keanehan, ya. Kalau Anda membaca Injil Yohanes, ya. Orang selalu berkata, ya sering berkata bahwa kitab Matius adalah kitab yang ditulis untuk orang Yahudi. Kitab Markus adalah kitab yang dituliskan untuk orang-orang Goyim Romawi, gitu kan? Nah, kemudian kitab Lukas juga dituliskan untuk orang-orang Yunani karena dia menulis dengan grammar Yunani dengan sangat sempurna. Nah, itu Lukas. Nah, kemudian kitab Yohanes adalah kitab yang khusus menuliskan Injil Kristus secara kealahannya. Nah, kalau Anda mempelajari sastra Ibrani, Anda akan surprise banyak, ya. Ternyata Injil yang dituliskan dengan sangat Yahudi itu adalah Injil Yohanes. Dan kalau Anda membaca terjemahan kitab Injil Yohanes, coba cari kata Injil di Injil Yohanes, Anda pasti nggak ketemu, ya. Karena apa? Dalam pikirannya Rasul Yohanes, ya, ketika Tuhan itu menjadi daging, ketika Tuhan itu menjadi basar, itulah Injil. Ya. Basar besorah. Misalnya Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, basar. Ya. Dan diam. Ya. Nah, kata diam itu ini sayang sekali, ya. Tidak kena maksud dari Rasul Yohanes. Nah, dalam bahasa Yunaninya eskenosen. Nah, kata skeno itu kalau Anda membaca Septuaginta itu berhubungan dengan tabernakel di dalam Perjanjian Lama. Jadi orang Yahudi, hal yang diinginkan mereka, hal yang dirindukan mereka yaitu ketika Tuhan hadir dalam ibadah mereka, bersekinah di dalam kemah itu. Ya. Nah, di sini kalau Anda lihat eskenosen itu adalah suatu kata sekinah. Ya. Dan Yohanes meski dia tidak pernah menulis kata evangelion dalam Injilnya, tetapi dia memberikan satu cara yang lain bicara tentang Injil, yaitu apa sih Injil itu? Ketika Allah yang Maha Kuasa, Allah yang jauh di sana, Allah yang Maha Suci, dia sudi menjadi daging. Ketika Tuhan itu menjadi basar, itulah besorah. Nah, luar biasa sekali, cantik sekali Injil Yohanes ini, ya. Kalau kapan-kapan kita akan belajar, karena STT Ekumene akan membuka satu Ekumene Bible Course untuk membaca bahasa Ibrani sebentar lagi, mudah-mudahan bulan depan, Pak Wignyo. Ya. Jadi kita bisa belajar banyak keindahan sastra Ibrani, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan itu diadakan di STT Ekumene. Dan inilah indahnya basar. Nah, itu adalah sisi dari manusiawi kita. Basar itu juga bermakna Injil. Suatu berita baik bagi kita. Allah yang menjadi basar, itulah besorah. Allah yang menjadi daging, itulah Injil. Baik. Pak Wignyo, silakan. Oke. Sedikit wawasan saja. Ya.
Waduh, terima kasih banyak ini kepada Ibu Rita. Terima kasih sama-sama. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mhm. Bapak Ibu bagaimana melihat huruf-huruf Ibrani itu? Wah, sebagian bilang pusing, tapi sebagian yang sudah mulai mengenal akan sangat tertarik ya. Tapi begini, Bapak Ibu yang memang belum mengikuti sastra Ibrani, jangan khawatir karena PA ini juga tidak akan terlalu mendalami sastra Ibrani. Malam ini saya undang Ibu Rita supaya kita semua juga punya wawasan, dibuka sedikit gitu bahwa ada banyak hal yang menarik di dalam Alkitab kita. Jangan apa ya istilahnya ya. Ada orang itu yang nggak tahu tapi ngotot luar biasa. Ada banyak hal yang kita belum tahu. Jadi jangan kita sombong juga. Kita semua sedang belajar sama-sama. Nah, kalau mau mendalami sastra Ibrani, kita bisa, Bapak Ibu bisa ke STT kita, STT Ikumene. Nanti tentu berjumpa dengan Ibu Rita lagi, ya. Luar biasa. Kita malam ini mendapat satu insight yang luar biasa. Bahwa ada banyak hal di sastra Ibrani ya, itu seperti permainan kata gitu. Tapi yang luar biasa itu artinya, maknanya itu sangat dalam dan benar gitu. Bukan kebetulan. Seperti tadi Ibu Rita sudah jelaskan, basar artinya daging. Dalam konteks tertentu artinya kodrat dosa bahkan. Ya. Tapi basar itu bisa menjadi besorah. Luar biasa ya. Firman yang menjadi daging. Itulah Injil. Waduh, luar biasa Bu Rita. Sekali lagi terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita setting kalau topiknya ada yang menarik lagi, kita hadirkan Ibu Rita lagi. Setuju ya Bu ya? Siap Pak Wigno. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan, saya mau sharing screen saya ya. Sebentar. Ya, jadi yang kita bicarakan dari tadi itu, trikotomi, dikotomi, itu semuanya memang alkitabiah. Semuanya benar. Tergantung dari persepsi kita konteksnya sedang ngomong apa gitu. Ya. Makanya kita kalau belajar Alkitab tidak boleh letterlux. Harus mengerti konteksnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Benar juga. Tapi kalau dikotomi cuma membagi dua, artinya tubuh itu adalah manusia lahiriah, jiwa dan roh dianggap satu, manusia batiniah. Ya benar juga, nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini tadi sudah dibahas ya oleh Ibu Rita ya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yang bisa membunuh fisik kita. Jangan takut. Sekarang ini sedang pandemi, virus bisa membunuh fisik kita. Jangan takut. Sebab itu tidak bisa membunuh jiwa. Perhatikan jiwa di sini, nggak pakai roh atau apa. Tentu kita langsung mengerti setelah belajar. Oh, tubuh itu adalah bagian yang lahiriah. Oh, yang dimaksud jiwa di ayat ini adalah jiwa dan roh menyatu, bagian batiniahnya. Bapak Ibu mesti mengerti cara membaca Alkitab begitu ya. Jangan ini jiwa bukan roh. Nggak ngerti akhirnya. Ribut sendiri. Kita harus mengerti konteksnya. Jangan takut terhadap yang bisa membunuh fisik kita ini. Tapi tidak akan bisa membunuh jiwa. Jiwa di sini tentu mengandung roh juga. Sisi batiniahnya. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Yang kita takutkan itu kalau sesuatu yang bisa membinasakan seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh ke dalam neraka. Nah, itulah sebabnya hidup ini saya gambar nih. Itu sebabnya pikiran kita itu jangan pendek. Pendek itu hanya berpikir selama hidup di bumi ini saja.
Ini cuma sampai kematian, seolah-olah setelah rest in peace ini, seolah-olah setelah mati tidak ada dunia lain. Pikiran kita sekarang ini harus sampai kepada kekekalan, sampai di sini. Sesungguhnya kita hidup ini pendek umurnya, cuma 70, 80 tahun. Sedangkan di kekekalan tak terhingga waktunya. Jadi harusnya kalau kita logis, kalau kita benar, kita mikir jangan fokus pada hari ini, fokusnya pada kekekalan. Sebab kalau kita fokus pada hari ini, tubuh juga mati juga. Tapi kalau kita fokus pada kekekalan, bagian non fisiknya dari kita, batiniah kita, jiwa dan roh kita selamat bersama Tuhan. Ada ayat yang berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, darah dan daging di sini tentu yang dimaksud adalah tubuh fisik kita. Ya, bagi orang yang suka memperhatikan kesehatan tubuhnya, ingat itu fana. Kita jaga jelas, tetapi ada yang lebih penting. Tapi kita harus jaga. Sebab kalau kita tidak jaga tubuh kita ini, yang dipercayakan kepada kita, bagaimana kita bisa dipercaya untuk hal yang lebih besar? Yang fana saja kau nggak pelihara. Yang fana saja kau tidak bisa dipercaya untuk memeliharanya. Nah, gitu. Ya, biasakan kita membaca Alkitab dengan sangat konteks. Supaya pengertiannya benar. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini dia. Tadi Ibu Rita sudah sebut-sebut juga bahwa tubuh, kita bahas satu persatu ini. Tubuh di sini dipakai kata soma, artinya tubuh fisik. Yang perlu Bapak Ibu mengerti adalah begini, Adam itu mula-mula memiliki tubuh fisik yang tidak bisa mati. Jika tidak jatuh dalam dosa, itu nggak bisa mati tubuhnya. Dia hidup kekal. Tapi setelah jatuh dalam dosa, tubuh Adam bisa mati. Di Alkitab dicatat dalam Kejadian 5 ayat 5, umur Adam 930 tahun ketika mati. Tadinya nggak bisa mati, jatuh dalam dosa jadi bisa mati. Nah, semua orang tubuhnya pasti mati, baik orang beriman maupun tidak beriman. Kembali menjadi debu, semua orang. Jadi kalau orang percaya tubuhnya akan mati juga. Kecuali nanti kalau Tuhan Yesus datang kita belum mati, ya tubuhnya nggak sempat mati. Tapi kalau Tuhan belum datang, kita semua bakal mati, tubuh kita. Sebab tubuh kita yang sekarang ini, meskipun kita beriman, tubuh kita nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Nggak akan dibawa ke surga, kembali menjadi debu. Ya, itu 1 Korintus 15 ayat 50. Ini Bapak Ibu bisa ulang-ulang, bisa buka ayatnya, sebab kalau kita baca perlahan-lahan nanti nggak cukup waktunya. Ya. Tetapi tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak bisa mati. 1 Korintus 15 ayat 53. Artinya apa? Kalau kita nanti mati, dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dikasih tubuh lagi yang baru, yang bisa dipegang. Fisik, tapi tubuh kemuliaan. Tentu saja dagingnya berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan bisa mati. Nah, itu tubuh kemuliaan. Itu sebabnya kalau ada orang bertanya, Pak, kalau orang mati dikremasi boleh nggak, Pak? Sesungguhnya kematian seseorang, cara matinya tidak pengaruh. Kenapa? Karena tidak dipakai lagi, kembali menjadi debu. Tuhan membangkitkan bukan dari tubuh yang lama. Tuhan akan memberi tubuh yang baru yang tidak bisa binasa, tidak bisa mati lagi. Perhatikan ini kebenaran-kebenaran ini, poin-poin ini. Jadi semua orang akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. Baik orang benar maupun orang jahat. Orang benar dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan yang baru, yang tidak bisa mati. Orang fasik, atau orang jahat,
dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tapi untuk ditinggal di neraka, Gehenna. Dibangkitkan dulu untuk dibakar di neraka. Sedangkan orang benar akan bersama Tuhan selamanya. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, yang bangkit lebih dulu adalah orang yang mati di dalam Kristus. Mereka bangkit lebih dulu. Sesudah itu yang masih hidup, kita misalnya masih hidup, kalau nanti malam Tuhan Yesus datang, tubuh kita ini nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya diubah seketika. Diganti dengan tubuh kemuliaan. Baru diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Dan selamanya bersama Tuhan. Begitu tentang tubuh atau soma ini. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Ya, di Alkitab kita juga ada istilah daging, SARS. SARS itu daging, tubuh fisik juga maksudnya. Nah ini bahasa Ibraninya basar tadi ya. Itu dalam teks tertentu bisa berarti kodrat dosa. Ya. Flesh atau fleshly, bersifat daging. Di seluruh Alkitab kita, sarhe ini lebih banyak dipakai, yang artinya daging, bersifat daging. Bapak Ibu saya ingatkan, Alkitab berkata gini, kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kamu orang berhutang. Kita punya hutang sama Tuhan setelah ditebus. Supaya tidak hidup menurut daging. Nah, istilah daging keluar. Tapi hidup menurut roh. Nah, begitu ya. Itu istilah daging. Dalam Septuaginta. Septuaginta ini adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, dalam Septuaginta itu teks aslinya basar tadi itu. Tapi malam ini kita mendapat pencerahan bahwa basar itu menjadi besorah. Tuhan Yesus masuk menjadi daging, menggantikan tempat kita. Itulah kabar baik. Ini luar biasa loh. Kalau hari ini banyak orang tidak belajar yang benar. Kalau orang belajar Alkitab tapi tidak ada dampaknya dalam hidupnya, berarti something wrong itu. Entah ajarannya yang salah atau orangnya yang salah. Kadang-kadang ada ajaran yang ngawur, nggak karuan, salah. Sehingga membuat yang mendengarnya ikut salah. Bapak Ibu, kita diberi kehendak bebas nih. Bapak Ibu mau belajar sama siapa saja bisa. Tapi hati-hati. Di dunia ini banyak nabi palsu. Tidak mengerti ngomong. Nah, ini bahaya loh Bapak Ibu. Jangan. Hidup kita cuma satu kali. Ya, oke. Ya, tadi kita sudah bahas tentang tubuh, sekarang tentang jiwa. Suke. Atau dalam bahasa Yunani modern, psyche. Ya. Suke ini jiwa. Banyak orang kalau mendengar kata jiwa kan sulit menjelaskannya ya. Tapi kalau mau sederhana saja, jiwa itu kesadaran, gitu aja deh. Atau pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa. Kehendak. Kehendak yang bagaimana? Tentu saja kehendak yang bebas. Kita itu punya kesadaran, tidak diikat oleh apapun. Bahkan memberontak saja Tuhan diam loh. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita memberontak. Itu bukti bahwa kita punya kehendak bebas. Ya, jangan bicara soal nasib, takdir, dan sebagainya. Jadi hal ini seharusnya kalau kita belajar seperti ini, harusnya kita semua sangat bersyukur ya, sebab kita diberi kesempatan untuk menjadi umat Tuhan yang benar, mendengar Injil yang benar. Ya, oke. Nah, di sini suke diterjemahkan dalam menjadi jiwa, bisa juga menjadi hidup,
atau life, hidup juga, tergantung konteksnya, jiwa. Tapi ingat, jangan letterlux. Oh, suke itu artinya jiwa Pak, kesadaran, bukan roh. Nah, nanti dulu, itu kan menurut kamus. Tapi kalau kita baca teks, suatu teks ayat, perhatikan baik-baik. Konteksnya, jangan takut yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Rohnya nggak termasuk Pak. Pembacaan seperti itu akan salah. Tentu saja kita mengerti yang dimaksud ayat itu ya jiwa dan roh begitu ya. Ingat, jangan letterlux. Jangan hanya kamus modalnya. Modalnya harus lihat konteksnya. Apakah ini sedang bicara trikotomi atau dikotomi? Kita harus bisa mengaplikasikannya dengan benar. Kalau enggak kita bisa bingung sendiri dan salah loh pengertiannya. Ya. Oke. Dalam Septuaginta dipakai kata nefesh. Tadi Ibu Rita sudah jelaskan juga soal ini. Ya, sekarang roh. Roh itu dalam perjanjian lama dipakai kata ruah. Dalam perjanjian baru bahasa Yunaninya pneuma. Artinya roh atau spirit. Atau bisa juga angin. Nah, makanya kalau kita baca suatu teks, perhatikan, ini yang dimaksud angin atau roh. Kita yang mesti mengerti konteksnya. Ya, jangan asal lihat kamus lalu diterapkan begitu saja. Tadi juga sudah dibahas tentang nismat hayim. Nismat hayim, Kejadian 2 ayat 7. Tuhan menghembuskan nafas hidup. Loh itu nafas Pak, nefesh, neshama, nefes. Nafas Pak, nafas hidup, bukan roh. Nah ini, letterlux lagi. Itu sudah pasti yang dihembuskan itu roh. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Hari ini mungkin sedikit agak lama ini waktunya, supaya jelas. Oke, di Septuaginta dipakai ruah ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tubuh, jiwa, dan roh, ya, trikotomi ini, kita akan pakai konsep trikotomi ini untuk menjelaskan suatu pokok pikiran, kebenaran. Jadi kalau kita punya tubuh atau daging yang fisik ini, di tubuh kita ada mata, ada telinga, ada mulut, ya. Itu sangat berpengaruh nanti pada kualitas hidup kita. Oke, kita lanjutkan. Ketika manusia itu punya tubuh fisik, kemudian selain itu ada rohnya, roh manusia. Roh manusia ini adalah yang dahulu itu dihembuskan oleh Allah pada Adam. Nismat hayim itu. Sehingga rohnya melalui Adam mengalir ke keturunan-keturunannya. Terdistribusi ke kita semua sampai hari ini. Itulah roh manusia. Ya, roh manusia. Ada daging, ada tubuh, ada rohnya. Maka timbullah yang namanya jiwa. Kesadaran. Kesadaran inilah yang membentuk hidup seseorang. Timbul pikiran, timbul perasaan, timbul kehendak. Kehendak yang bebas tentunya. Ya, ini penjelasan ini harus Bapak Ibu mengerti. Sebab nanti ketika kita membahas tentang keselamatan, kita akan kembali ke sini, kita akan mengerti kenapa kita hidup dituntut untuk dipimpin oleh roh, bukan oleh daging, dan seterusnya ya. Oke, nah di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran kan melalui telinga nih, masuk ke dalam jiwa. Jadi kalau yang masuk itu kuning, ibaratnya
maka jiwa kita akan diwarnai oleh warna kuning. Itulah sebabnya kalau seseorang mendengarkan sesuatu yang gelap, jiwanya akan menjadi gelap, pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Alat masuknya melalui telinga, tentu saja melalui mata juga, apa yang kita lihat dan kita dengar, ya. Dan mulut kita sering mengeluarkan apa? Karena apa yang kita ucapkan kembali juga ke kita. Hati-hati, ini mekanisme tubuh, jiwa, dan roh. Makanya kabar baik itu termasuk Alkitab yang tertulis, word of truth itu, firman kebenaran itu, tidak bisa hanya didoakan lalu kita mengerti otomatis. Tidak bisa. Harus melalui mata dan telinga. Membaca, dan mendengar, dan mengerti. Supaya masuk ke dalam jiwa. Akhirnya menghidupkan roh manusia itu. Nah, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu mekanismenya. Jadi tidak bisa Injil itu dimasukkan ke air, airnya diminum. Tidak bisa. Injil itu harus dipelajari, harus dipraktekkan setiap hari, harus hidup di dalamnya, sehingga hidup kita berubah luar biasa. Ya, ini mekanismenya. Kemudian, sebentar. Ya, jadi begini Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 12. Banyak orang ketika Tuhan Yesus datang menjadi daging, besorah. Kabar baik itu sebenarnya. Tapi banyak orang menolak. Tetapi yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa di situ sebenarnya bukan kuasa otomatis, kita nggak ngapa-ngapain lalu menjadi anak Allah, bukan itu. Teks aslinya memakai kata exousia. Itu terjemahannya lebih cocok hak istimewa, privilege. Tetapi yang menerima Tuhan Yesus diberi privilege untuk menjadi anak Allah. Ingat, hak istimewa ini menuntut respon si penerima anugerah ini, hak istimewa ini. Sama seperti kalau kita diberi hak istimewa untuk kuliah di universitas terbaik di negeri ini misalnya, kita harus belajar keras, mencapai nilai tertinggi untuk membuktikan bahwa kita memang menghargai anugerah itu. Untuk membuktikan bahwa kita memang pantas menjadi sarjana kelak. Sama, hak istimewa diberikan setiap orang percaya supaya menjadi anak Allah. Kalau orang menolak, tidak mau belajar, tidak mau ini, tidak akan jadi anak Allah. Perhatikan baik-baik. Banyak orang hari ini, mulutnya, jempolnya, tulisannya di internet, tidak menggambarkan orang beriman sama sekali. Meskipun lulusan teologi. Dikasih hak istimewa, tidak meresponi. Yang konyol itu kalau istilahnya dia dia berkata bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Waduh, ini salah total. Keselamatan itu karena anugerah, dikasih hak istimewa. Tapi kalau manusianya tidak menghargai itu, maka ia tidak selamat. Maka ia tidak dikembalikan. Mindset-nya tidak berubah. Pikirannya tidak berubah. Jiwanya tidak berubah. Keinginannya masih sekitar basar. Masih sekitar daging. Ia hidup kedagingan. Dipimpin oleh daging. Karena rohnya mati. Lemah. Ya, ingat baik-baik. Hak istimewa ini yang pertama apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah salib Kristus. Setiap orang diberi hak istimewa, diampuni dosanya. Ini yang pertama. Jadi kesalahan manusia diampuni. Yeshua HaMashiach
Yesus Kristus menjadi daging, lalu naik ke salib, menggantikan tempat kita. Itulah hak istimewa yang pertama. Ditawarkan untuk seluruh manusia, bukan sebagian. Semua manusia. Yesus mati untuk seluruh manusia. Lalu kenapa Pak ada yang tidak selamat? Karena manusianya yang menolak. Ya. Yang kedua, hak istimewanya. Hak istimewa ini yang kedua adalah tertutup oleh screen. Ya. Yang kedua adalah the truth. Bagaimana mewarnai pikiran, perasaan, kehendak ini dengan kebenaran. Kalau manusia ditebus tapi tidak berubah hidupnya, pikirannya masih duniawi, perasaannya masih seperti orang dunia persis. Percuma. Setiap orang yang ditebus harus dididik, harus diubah. Nah, Tuhan menyediakan fasilitasnya, yaitu kebenaran, Alkitab. Perjanjian lama plus perjanjian baru. Jangan berhenti di perjanjian lama. Perjanjian lama harus diartikan terus sampai puncaknya di perjanjian baru. Ingat, kekristenan itu seperti Kristus. Ya, bukan berhenti di Taurat, tapi terus lanjut ke Injil, kabar baik. Yang ketiga, fasilitas itu adalah Roh Kudus. Setiap orang yang menerimanya diberi Roh Kudus sebagai tanda atau materai bahwa kita milik Tuhan. Roh Kudus mendampingi kita, menjadikan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Sehingga kita selalu ingat firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rohnya yang kudus sudah tinggal dalam diri kita. Meskipun kita belum sempurna. Tapi ingat, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Bukan berarti kita boleh hidup suka-suka sendiri. Kita harus berusaha seperti Rasul Paulus. Aku melatih tubuhku supaya kalau orang lain diterima, jangan aku ditolak. Itu ditolak Tuhan, bukan ditolak manusia. Untuk apa Rasul Paulus takut ditolak manusia? Dia sudah ditolak oleh manusia. Seperti Tuhan Yesus. Dia takut ditolak Tuhan. Ya, ada banyak orang menafsir Alkitab nggak mengerti konteksnya. Begitu saja salah. Rasul Paulus takut ditolak Tuhan, makanya ia melatih tubuhnya. Kalau kita diberi Roh Kudus, kita harus tahu Roh Kudus diam dalam diri kita harus hidup kudus. Nggak berani orang yang percaya Roh Kudus ada di dalamnya, tapi berbuat dosa, hidup dalam dosa, korupsi, masih suka nyeleweng, selingkuh, perkataannya tidak memberkati, tulisan di medsosnya menyerang orang, tidak punya kasih, bahkan kalimatnya tidak sopan. Orang dunia saja lebih halus. Kita harus belajar. Kita itu dikasih fasilitas begini luar biasa oleh Tuhan. Supaya apa? Ini proyek keselamatan Tuhan itu begini. Fasilitas yang keempat, kalau kita menerimanya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi enggak bagi semua orang. Hanya untuk orang yang spesial. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ini hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Untuk orang yang tidak mengasihi Tuhan, sorry ya, bro, sis, ayat ini tidak untukmu. Kalau baca Alkitab itu begitu. Jangan sembarangan mulai sekarang. Ya. Kebaikan di sini jangan diartikan omset. Kalau aku ikut Tuhan, dompetku akan tebal, tokoku akan laris. Banyak orang memperlakukan Tuhan seperti penglaris. Tidak hormat itu namanya. Padahal kalau
kita ketemu Tuhan Adonai, kita itu hamba. Ingat, kita itu budak, dulos, tidak punya hak apa-apa, tapi diberi hak istimewa oleh Tuhan. Berterima kasihlah. Ingat, kita harus mengabdi kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan terlihat dalam seluruh hidupnya. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku, kata Tuhan. Ada orang yang tidak melakukan, Tuhan ngomong begini, kamu tidak melakukan seluruh perintahku, memang kamu nggak mengasihi aku. Begitu. Ya, kalau kita diberi fasilitas seperti ini, hak istimewa seperti ini. Malam ini saya mau ingatkan kita semua, kalau kita belajar Alkitab, jangan hanya untuk supaya pinter, tapi supaya kita berubah. Amin ya. Kita itu hidup cuma sebentar loh Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di surga. Itu keinginan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau bertobat ya, masih ngotot, merasa pinter sendiri. Waduh sedih loh. Banyak orang suka memfitnah kita, ya kita diam saja. Tapi kita berharap suatu hari dia menyadari dan bertobat. Sebab sesungguhnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Allah menginginkan setiap kita berbalik dan bertobat. Gitu loh. Kita mengadakan pendalaman Alkitab ini juga supaya kita semua bertobat, berubah. Meskipun Bapak Ibu, banyak di antara Bapak Ibu yang tidak jahat, tapi ayo berubah. Kalau cuma tidak jahat toh, tapi pasif hidupnya, itu masih tidak mengasihi Tuhan artinya. Kalau mengasihi Tuhan itu melakukan, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Waduh ini sudah jam 8, kita lanjutkan saja ya. Kita selesaikan. Karena waktunya memang ini topik yang padat Bapak Ibu. Nah, yang mengerikan adalah yang disebut kematian kedua. Kematian kedua ini, nanti Bapak Ibu baca, Matius 10 ayat 28, Wahyu 20 ayat 14 dan 21 ayat 8. Ini tentang Gehenna. Gehenna, ini dia. Gehenna ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia neraka. Dalam kitab Wahyu kita mendapati ada lake of fire. Limnentopuros. Lake of fire. Danau api. Kalau kita baca Alkitab secara lengkap, kita akan mendapatkan secara lengkap. Yang dimaksud danau api bukan danau kecil terus ada apinya, bukan. Yang dimaksud adalah langit yang sekarang di atas bumi dan bumi ini akan lenyap oleh api. Itulah sebabnya betapa salehnya, sucinya kita harus hidup. Kita sering membaca hal itu. Itulah sebabnya kita ingat firman tadi, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kalau membunuh tubuh itu kematian yang pertama. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tentu saja jiwa ini jiwa roh, bagian batiniah dari seseorang. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam Gehenna. Ya. Banyak orang mengartikan Gehenna ini adalah dunia roh. Nggak tahu itu dapat ide dari mana. Padahal Gehenna ini dunia fisik. Bumi yang akan jadi lautan api beserta langit. Fisik. Bukan roh. Coba berpikir baik-baik kalau manusia mati sekarang rohnya keluar, kemana dia? Ke dunia orang mati. Kalau orang percaya ke Firdaus bersama Tuhan. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan tubuh. Kita semua diberi tubuh yang baru. Tapi orang fasik diberi tubuh, tapi dibuang ke Gehenna ini. Ditinggal di bumi yang menjadi lautan api. Ini sangat mengerikan loh. Jadi neraka itu adalah fisik. Bukan dunia roh.
ya. Demikian juga nanti surga, tubuh kemuliaan itu kan fisik. Cuma jangan dibayangkan fisiknya seperti ini. Tentu saja kualitasnya berbeda. Seperti apa itu? Kita belum tahu karena belum mengalami. Nanti saja kalau kita mengalami, ketika kita nanti mengalami kita juga sudah nggak nanya-nanya kok Bapak Ibu. Yang penting kita sampai di surga. Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu mesti memandang Tuhan itu menginginkan kita seperti apa sih? Tentu saja Tuhan tidak menginginkan kita itu agamawi, seperti para orang Farisi ahli Taurat agamawi. Kalau hukum-hukum agama dia hafal, menguasai, pinter sekali. Tapi tidak mempunyai kasih, tapi cara berpikir dan berperasaannya tidak seperti Tuhan. Meleset, ya. Tuhan menginginkan kita semua menjadi man of God. Mulai kapan? Mulai sekarang. Jangan ditunda. Tubuh kita bait Roh Kudus. Suatu hari kita mati, tapi sebelum kita mati, pelihara tubuh kita. Jangan untuk percabulan, jangan untuk hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Karena tubuh kita pun milik Tuhan. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, arahkan pada kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Bukan cuma ritual. Kalau cuma ritual gampang. Hukumnya seperti apa tinggal dilakukan. Gampang itu. Tapi kalau man of God, manusia Allah, anak-anak Allah, ini adalah pikiran, perasaan, kehendak, jiwanya, mindsetnya, bagian batiniahnya, maupun bagian fisiknya harus benar. Dikalimatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah, bukan cuman ritual di gereja. Ya,